Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, kita lanjut lagi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Karena kalian belum punya buku SKI, silahkan kalian simak saja sambil nanti menunggu bukunya datang ya. Ketika bukunya sudah datang, sambil kalian ulang-ulangi lagi materi yang sudah saya sampaikan ini. Halaman 5. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kepribadian Utsman bin Affan. Nah, pada hari ini kita lanjut pelajaran kita halaman 5 tentang peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Utsman bin Affan hanya mengetahui tentang kepribadian Nabi Muhammad dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar menerangkan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dan Abu Bakar menganjurkan kepada Utsman bin Affan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Utsman bin Affan ini masuk Islam atas ajakan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar yang mengenalkan kepadanya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan tertarik dengan penjelasan Abu Bakar kemudian menyatakan diri untuk masuk Islam. Saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami masalah biaya untuk perang Tabuk. Peperangan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Dalam persiapan peperangan itu, Utsman bin Affan menyerahkan sepertiga dari harta yang dimilikinya untuk biaya peperangan. Beliau menyerahkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda, serta uang tunai sejumlah 1000 dinar. Jadi setelah Utsman ini masuk Islam, beliau salah satu orang yang memiliki jasa sangat besar, yaitu jasa beliau memberikan sepertiga hartanya untuk keperluan peperangan, yaitu menyerahkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan uang tunai sejumlah 1000 dinar. Ketika umat Islam sedang mengalami masa paceklik itu masa krisis ya, dan terancam bahaya, kelaparan karena kekeringan panjang. Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 karung gandum yang semuanya dibagikan kepada kaum muslimin. Ketika itu umat Islam masa-masa sulit, masa-masa kritis. Kemudian datanglah Sayyidina Utsman membawa 1000 karung gandum, yang dimana 1000 karung gandum itu semuanya dibagikan kepada kaum muslimin. Dalam kesempatan yang lain, ketika umat Islam sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari, Utsman bin Affan juga segera membantunya. Beliau membeli sumur milik orang Yahudi separuhnya. Sumur itu dipakai secara bergantian. Jika hari ini Yahudi yang memakai, maka besoknya untuk Utsman bin Affan. Akan tetapi Utsman memberikan jatahnya kepada kaum muslimin. Nah, ketika kaum muslimin kekurangan air, kemudian Sayyidina Utsman membeli sebuah sumur, yang dimana sumur itu dipakai bergantian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Ketika akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan hendak ikut serta berjuang bersama umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad melarangnya dan memintanya agar kembali dan merawat istrinya yang sedang sakit. Karena hal itulah Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar. Namun meskipun tidak mengikuti perang Badar, dia tetap mendapat julukan Badriyin, yaitu para pahlawan perang Badar. Sayyidina Utsman ingin ikut perang Badar, tetapi Nabi melarangnya.
Nabi melarang karena Sayyidina Utsman istrinya sedang sakit. Tetapi walaupun tidak mengikuti perang Badar, Sayyidina Utsman tetap mendapat julukan pahlawan pada perang Badar. Nah, lanjut halaman ke-7 bagian D. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk tim yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim ini bertugas untuk memimpin musyawarah, penunjukan, dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Nah, Sayyidina Umar menunjuk tim nih, 6 orang. 6 orang yang terdiri dari Utsman, Ali, Abdurrahman, dan seterusnya. Yang dimana 6 orang ini bertugas untuk menjadi pemimpin pada musyawarah perihal penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Hasil musyawarah yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa suara berada posisi seimbang antara yang memilih Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan lebih tua, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan menjadi khalifah dan Ali bin Abi Thalib pun dengan besar hati menerima keputusan musyawarah tersebut. Pemilu lah istilahnya. Nah, ketika itu bermusyawarah, diambil suara dan suaranya seimbang antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena 2 kandidat saja ketika itu yang dipilih untuk menjadi khalifah. Nah, seimbang suaranya antara Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian bagaimana menentukannya? Siapa nih yang jadi pemimpin antara keduanya ini? Kan suaranya seimbang. Maka Abdurrahman bin Auf memutuskan yang lebih tua umurnya itu yang menjadi khalifah. Nah, dan yang lebih tua adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan diangkatlah Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Ali pun menerima dengan besar hati, dengan santai saja ya. Tidak ada rasa marah apa, ya santai aja. Ketetapan itu disetujui oleh anggota tim dengan berbagai pertimbangan yang matang. Di samping Utsman bin Affan sebagai salah seorang sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau juga termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun. Utsman bin Affan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi pada usia 70 tahun. Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Adapun perjuangan Utsman bin Affan banyak sekali sebenarnya ya. Cuma di sini hanya ada beberapa. Yang pertama, Sayyidina Utsman membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, beliau mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran. Karena pada awalnya Al-Quran itu tidak berbentuk satu mushaf seperti sekarang. Al-Quran itu tertulis di daun-daun, di pohon-pohon, di tulang-tulang. Nah, karena ketika itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Nah, Sayyidina Utsman khawatir Al-Quran ini nantinya akan hilang. Kemudian dibukukanlah Al-Quran itu. Untuk apa? Agar tidak hilang. Karena penghafal Quran sudah mulai berkurang. Dikhawatirkan Al-Quran ini akan hilang. Kemudian dibuatlah Al-Quran ini dalam satu mushaf. Nah, kemudian jadi nih satu mushaf. Kemudian setelah jadi digandakan sebanyak 5 buah itu. Digandakan sebanyak 5 buah. Kemudian 5 buah itu dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah. Dan satunya lagi ditinggalkan di kota Madinah yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Nah, yang keempat, beliau membentuk armada laut
Dan yang kelima, kebijakan dalam bidang-bidang pemerintahan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui nomor WA saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.